Kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza and Zah. Langsung aja kita mau bahas alur cerita film Jepang lagi, judulnya Alice in Borderland. Sebelum masuk ke cerita, kenapa sih kalian nonton film ini? Jujur ya, ini bukan genre saya banget. Tapi saya tertarik karena lihat visual poster filmnya. Ya, karena si Tsuchiya Tao. Pasti ada juga yang sama kayak saya. Lihat karena visual Tao Tsuchiya yang kayak gini. Di episode 1 ini, si Tao Tsuchiya belum bakalan keluar. Jadi teman-teman nunggu ya di episode-episode 2. Awal cerita kita bakal diperlihatkan karakter utama kita, Alice. Si Alice ini sedang bermain game. Di sini keluar adiknya dan diperlihatkan kalau di sini adiknya lebih sukses dari Alice. Karena selalu dicap tidak sukses sendirian di keluarga, saat itu juga Alice keluar rumah. Dan di sini Alice mulai menghubungi teman-temannya. Yang pertama itu ada Karube. Di sini karakter dia agak bandel-bandel gitu. Dia bekerja di bar, tapi karena bermasalah sama bosnya, akhirnya dia dikeluarkan. Yang kedua ada Chota. Terlihat di sini dia memakai pakaian kantor dan dia sedang membolos kerja. Lalu ketiganya cecetan dan ketiga orang ini bakal bertemu di depan stasiun Shibuya. Setelah bertemu, ketiga teman ini terus meratapi kehidupannya yang sama-sama complicated, tapi ya udah di sini ketiganya dibawa santai. Dan di sini terlihat Karube menggendong Alice dan berputar-putar di tengah persimpangan Shibuya sampai lampu merah. Dan ketiga orang ini menyebabkan tabrakan di tengah persimpangan. Ketiga orang ini kabur karena tidak ingin ketahuan sama polisi. Karena tidak ingin ketahuan sama polisi, akhirnya ketiga orang ini bersembunyi di sebuah toilet. Nah, cerita bakal start di sini. Jadi setelah masuk toilet, pertama lampu padam dan hening seketika, lalu ketiga orang ini keluar dari toilet. Ketika keluar dari toilet stasiun Shibuya, persimpangan Shibuya yang harusnya ramai dengan orang-orang, itu sepi, tidak terlihat satu orang pun. Ketika ketiga orang ini berpencar dan mengecek di tempatnya masing-masing, yang pertama Chota, dia mengecek di kantornya, tidak ada orang. Terus si Karube, dia mengecek di bar tempat dia bekerja, dan tidak ada orang juga. Dan si Alice ini keliling kota dan Alice ini juga tidak menemukan seorang pun. Diperlihatkan semua orang di kota ini menghilang. Ketika ketiga orang ini bertemu kembali, ponsel ketiga orang ini nggak ada sinyalnya. Dan ketiga orang ini senang kalau nggak ada orang-orang di sekelilingnya. Nah, selanjutnya ketika ketiga orang ini berkumpul di tengah persimpangan Shibuya, jadi tiba-tiba sebuah videotron menyala dan memberikan selamat datang kepada ketiga orang ini. Jadi isinya kayak selamat datang di dunia game ini. Dan di sini ketiga orang ini bakal diarahkan ke suatu tempat dan ketiga orang ini akhirnya menuju ke tempat tersebut. Di depan sebuah gedung, ketiga orang ini masuk dan di sini diperlihatkan ketiga orang ini melewati suatu laser. Nah, laser ini yang disebut batas sesuai di judul filmnya Borderlands. Jadi laser ini bakalan jadi borderline atau batas kalau nanti orang-orang sudah ada di dalam game itu nggak boleh keluar dari batas ini. Nah, ketika orang udah di dalam game dan melewati batas ini, dia bakal di laser, yang artinya dia bakalan mati. Ketiga orang ini akhirnya disuruh memilih HP. Dan di situ diinformasikan bahwa game akan segera dimulai. Sebelum dimulai, muncul seorang cewek kantoran yang di sini udah diperlihatkan dia lebih berpengalaman di dunia baru ini. Sebelum dimulai, muncul juga seorang anak SMA yang nantinya bakal masuk di game ini juga. Akhirnya game dimulai. Nah, game di episode 1 ini, gamenya itu adalah disuruh menebak antara dua pintu. Dan yang pertama, anak SMA ini mati karena salah membuka pintu. Dan di pintu kedua, itu adalah suatu kebetulan semuanya bisa selamat.
Dan juga kalau di sini waktunya habis, itu bakal muncul api besar yang akan menghanguskan orang-orang ini. Dan untuk pintu kedua ini, ya itu adalah suatu kebetulan, semuanya bisa selamat. Dan di situ Alice pun mulai mengerti pola di game ini. Jadi polanya seperti ini. Pokoknya karena keahlian Alice yang jago main game, orang-orang di kelompok Alice ini sampai pada pintu terakhir. Nah, di sini waktu mulai mepet, akhirnya Alice pun bisa menebak pintu mana yang benar. Dan ketiga orang ini akhirnya selamat. Walaupun si Chota kakinya agak terbakar, dan di sini dijelaskan, ketika seseorang sudah menyelesaikan dari game, maka akan diberikan visa. Nah, visa ini bisa untuk memperpanjang hidup di dunia yang baru ini. Jadi visa ini tujuannya semacam nyawa. Ketika visa sudah habis, dia bakal ditembak sama laser seperti orang ini. Jadi di dunia baru ini, orang-orang harus menyelesaikan game untuk tetap hidup. Nah, di sini Tao Sucia udah mulai kelihatan di ending-ending film, dan di sini diperlihatkan juga banyak orang-orang mati karena visanya udah berakhir. Oke, itu aja alur cerita di episode 1 ini. Kalau nggak kena teguran, kita bakal lanjut ke episode 2. Di episode 2 ini Sucia Tao bakal keluar. Jadi untuk teman-teman yang nunggu Sucia Tao, kita lanjut di episode 2. Bye-bye!